Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Sebelumnya kami akan menyebutkan anggota kelompok 4 sendiri. Perkenalkan, nama saya Maftahatur Rahman, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arifah Zomakfiroh, biasa dipanggil Arifah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ikan Aini. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Kak Aisyah Ika. Kepadanya kami persilakan. Materi yang pertama yaitu kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di dalam Khulafaur Rasyidin ini ada 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada bulan Agustus 634 Masehi. Beliau diangkat menjadi khalifah atas kesepakatan orang-orang Islam melalui usulan dari kaum Ansor dan Muhajirin. Kemudian puncak peradaban Khalifah Abu Bakar. Persoalan-persoalan yang muncul pada masa Khalifah Abu Bakar yaitu kelompok orang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Yang akhirnya Khalifah Abu Bakar memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut dan perang ini disebut Perang Ridha. Perkembangan peradaban Islam. Yang pertama, membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Kedua, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah. Selanjutnya, membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. Juga membangun militer yang disiplin dan tanggung di medan bertempur. Juga menyusun mushaf Al-Quran, menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun baitul mal secara memberdayakan zakat, infak, ghanimah, dan jizyah. Kemudian, melestarikan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap sahabat Umar adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza. Dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sahabat Umar menjadi khalifah atas wasiat dari sahabat Abu Bakar dan disetujui oleh umat Islam. Pada masa ini, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat, ditandai dengan menaklukkan beberapa daerah seperti Mesopotamia, sebagian Persia, Mesir, Palestina, Afrika Utara, dan Armenia. Selanjutnya pada puncak peradaban Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, sahabat Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Lalu dalam perkembangan ekonomi mulai diterbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, serta menempa mata uang. Dalam perkembangan pengetahuan, pada masa ini dibentuk pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan lain-lain.
Khalifah selanjutnya ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun akan dijelaskan pada kelompok berikutnya. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muftahatur Rahmah, dipersilakan. Terima kasih kepada Kak Aisyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy. Mereka termasuk orang yang menjunjung tinggi kehormatan dan kekuasaan. Kemudian setelah agama Islam datang, Bani Umayyah dengan tegas menentang Rasulullah karena persaingan untuk merebut kehormatan dan kekuasaan pada saat itu. Akan tetapi, setelah orang-orang percaya kepada Rasulullah, mereka, para dinasti Umayyah, para keturunan Umayyah ibnu Syams, memutuskan untuk ikut masuk pada agama Islam. Selanjutnya, dinasti Umayyah mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa At-Tabuk pada saat Perang Siffin. Tokoh utama dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah menjabat selama 22 tahun sebagai gubernur. Tapi sepeninggal Khalifah Ali, dalam Islam terdapat dua khalifah yang bertempat di Kufah dan Syam. Penduduk Kufah telah mengangkat putra dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan untuk menjadi khalifah. Sedangkan Muawiyah diangkat menjadi khalifah di Syam. Selanjutnya, peradaban dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah. Pusat kebudayaan sendiri pada masa itu berada di Mekah, kemudian berada di Madinah, ada yang berada di Basra, dan ada yang berada di Kufah. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah diantaranya ada dalam bidang ilmu pengetahuan, yang mana dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah itu sangat berkembang secara pesat, terutama dalam ilmu keagamaan. Diantaranya ada ilmu tafsir. Pada saat itu ilmu tafsir itu menjadi berkembang. Kenapa? Karena luasnya kekuasaan Islam itu berada di daerah-daerah manapun. Sedangkan masyarakat pada saat itu tidak semua berasal dari kalangan Arab, sehingga perlu adanya penafsiran dalam ayat-ayat Al-Quran dengan cara dibuatlah tafsir di al-riwayat. Kemudian ada ilmu hadis. Pada masa ini dimulai adanya pembukuan hadis untuk pertama kalinya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di awal abad kedua Hijriah melalui metode isnad, yaitu menyambungkan hadis, dan metode al-jar wa al-ta'dil yang membahas asal-usul menghafal hadis. Karena pada masa sebelumnya ilmu hadis sendiri, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah itu masih digunakan di mana-mana. Kemudian selanjutnya ada ilmu fikih. Pada masa ini mulai melakukan metode al-ra'yu oleh Imam Abu Hanifah. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari kondisi lingkungan tempat tinggalnya di Irak yang jauh dari pusat hadis. Karena pusat hadisnya itu kan ada di Madinah, sedangkan Islam itu sudah tersebar luas sampai ke Irak sana, kan jaraknya jauh sehingga menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih, sehingga kemudian Imam Abu Hanifah ini bersiasat untuk membuat metode al-ra'yu dalam ilmu fikih. Kemudian ada ilmu tasawuf. Ilmu ini muncul dari ilmu ini berawal dari ajaran zuhud, yaitu suatu ajaran yang mendalami ibadah dan menjauhkan diri dari kemegahan hidup. Adanya perang saudara, fanatisme, kelompok politik, kehidupan yang bermegah-megahan mendorong adanya pelopor ajaran ini.
Adapun tokoh yang terkenal dalam bidang tasawuf adalah Hasan Basri, Rabi al-Adawiyah, Abu Yazid al-Bustami, ada Al-Hajjaj, ada juga Al-Misri, dan juga ada Ibnu al-Arabi serta Jalaluddin Ar-Rumi, di mana kehidupan pada masa dinasti Umayyah itu sangat suka berfoya-foya dan berkelimangan harta, selalu mengadakan pesta-pesta yang megah, yang tidak berfaedah, sehingga muncullah pelopor ajaran zuhud ini. Selanjutnya ada ilmu arsitektur. Dalam bidang ini dibuktikan dengan adanya bangunan dengan arsitektur yang megah pada masa dinasti Umayyah. Di antaranya ada Masjid Damaskus, kemudian ada kota Kairawan, dan ada kota-kota lainnya yang juga tidak kalah megahnya arsitektur yang dibuat pada masa itu. Kemudian ada dalam bidang ekonomi. Pada masa ini, yakni pada masa dinasti Umayyah, mereka berhasil mengelola ekonomi dan keuangan dengan baik melalui dibentuknya jawatan ekspor dan impor. Maksudnya itu kayak menteri-menteri yang mengurusi tentang ekspor dan impor. Kemudian dibuat juga badan urusan logistik dan juga badan pertahanan negara. Selanjutnya, dalam bidang teknologi, dinasti ini juga mampu menciptakan senjata perang yang canggih dan juga mampu menciptakan sarana transportasi, baik di darat maupun di laut. Mereka membuat kapal-kapal yang besar dan juga transportasi yang di darat itu semakin canggih. Kemudian dalam bidang teknologi, pada masa dinasti Umayyah, teknologi pertanian dan juga pengairan itu mengalami perkembangan secara pesat juga. Sedangkan dalam bidang politik bisa dikatakan cukup stabil. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya wilayah kekuasaan Islam dibanding pada masa Khulafaur Rasyidin. Cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Arifah. Kepada Kak Arifah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peradaban dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas yang sekaligus menjadi khalifah pertama dinasti ini. Daulah dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, yakni dari tahun 1302 Hijriah sampai 750 Hijriah, atau bisa dikatakan dinasti ini berkuasa selama 5 abad. Akhirnya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari usaha perebutan kekuasaan dan propaganda yang dilakukan kepada Bani Umayyah. Propaganda ini dilakukan oleh Abbasiyah dan dipersiapkan dan direncanakan dengan sangat matang sebagai gerakan rahasia. Gerakan ini dipimpin oleh Ibrahim, pemimpin Bani Abbasiyah pada masa itu, yang berkeinginan untuk mendirikan kekuasaan Abbasiyah. Namun sayangnya, gerakan rahasia ini diketahui oleh khalifah terakhir dinasti Umayyah, yakni Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad pun akhirnya menyuruh kepada pasukannya untuk memburu Imam Ibrahim dan menangkapnya serta dipenjara di Haran, lalu dieksekusi mati. Sebelum meninggalnya, Imam Ibrahim mewasiatkan kepada adiknya, Abdul Abbas, untuk menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Bani Abbasiyah, juga pemimpin gerakan propaganda tersebut, dan juga memerintahkannya untuk melakukan diri ke Kufah. Abu Abbas pun berhasil menggulingkan kekuasaan Khalifah Marwan bin Muhammad, dan akhirnya beliau dibai'ah menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tanggal 27 Dzulhijjah 1302 Hijriah atau 750 Masehi. Selama berdirinya, Daulah dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah, dengan Abdul Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama dan Abu Ahmad Abdullah Al-Mustaqsim sebagai khalifah terakhir. Selanjutnya, para sejarawan membagi Daulah dinasti Abbasiyah menjadi 4 periode, yaitu periode pertama pada
pada tahun 1302 Hijriah sampai 232 Hijriah, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasid. Kemudian masa Abbasiyah periode kedua dimulai dari Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Bani Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah. Selanjutnya, masa Abbasiyah periode ketiga dimulai dari berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah. Dan yang terakhir, masa Abbasiyah periode keempat, yaitu semenjak masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Masa kejayaan Daulah dinasti Abbasiyah mencapai keemasannya pada periode pertama, yakni pada tahun 1302 Hijriah sampai 232 Hijriah. Hal ini dikarenakan para khalifah yang memimpin pada periode tersebut merupakan angkatan perang dan angkatan bersenjata yang pernah mengikuti perang, sehingga pada periode tersebut perkembangan perluasan wilayah dari dinasti Abbasiyah sangat luas, yakni membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga Sungai Nil. Puncak kejayaan dinasti ini juga terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masa Khalifah Harun al-Rashid, dibangun pabrik kertas pertama yang menjadi salah satu pendukung utama pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Adapun ilmu-ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah adalah ilmu kedokteran. Pada bidang ini, dinasti Abbasiyah banyak melahirkan dokter-dokter yang terkenal dan ahli di bidangnya. Contohnya, Hunain Ibnu Ishaq, Ar-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Selanjutnya adalah ilmu tafsir. Ulama yang terkenal pada masa ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Baydawi, Al-Jahsyari, Ar-Razi. Dan pada masa ini juga muncul dua aliran ilmu tafsir, yaitu aliran Al-Mansur yang menekankan pada ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan pendapat tokoh-tokoh sahabat, serta aliran tafsir bin Ra'i yang lebih menekankan kepada logika dan nas. Selanjutnya ada ilmu hadis. Dinasti Abbasiyah banyak melahirkan ulama-ulama ahli hadis yang terkenal dan belum ada tandingannya. Contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Pada bidang ilmu kalam, dinasti Abbasiyah banyak melahirkan dasar-dasar ilmu fikih yang disusun oleh ulama-ulama terkenal dan pengaruhnya masih besar sampai sekarang. Yang biasanya kita kenal dengan 4 mazhab, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Selanjutnya pada bidang ilmu tasawuf, dinasti Abbasiyah melahirkan seorang ulama sufi yang terkenal dan banyak meninggalkan karyanya yang masih beredar hingga saat ini, yaitu Ihya ad-Din karya Imam Al-Ghazali. Pada bidang ilmu matematika, dinasti ini melahirkan seorang ahli matematika yang terkenal dan sangat jenius dalam bidang perhitungan dan penemu angka nol, yakni Al-Khawarizmi. Selanjutnya, yang terakhir pada bidang ilmu farmasi, dinasti ini melahirkan Ibnu Baitar yang terkenal dengan karyanya Al-Muqbi dan Jami Al-Mufakat Al-Bawiyah. Selain itu, perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dapat dilihat dari bidang administrasi dan pemerintahan. Pada tahun 762 Masehi, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan ibu negara dari Al-Hashimiyah ke Baghdad. Al-Mansur juga membentuk tradisi baru dengan mengangkat wazir atau perdana menteri sebagai koordinator departemen, membentuk kepolisian dan angkatan bersenjata, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara, serta dewan penyelidik keluhan. Di bidang militer, meraih puncak kejayaannya pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, karena Khalifah Al-Mu'tasim berhasil mengubah sistem ketentaraan yang dahulunya mewajibkan semua orang muslim untuk mengikuti perang menjadi
Tentara merupakan orang-orang pilihan yang dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit yang profesional. Selanjutnya di bidang perdagangan, meraih puncak kejayaannya pada Khalifah Al-Mahdi. Pada Khalifah Al-Mahdi, sektor perekonomian mengalami peningkatan, terutama di sektor pertanian dan hasil penambangan. Komoditi hasil penambangan yang utama berupa perak, emas, tembaga, dan besi. Selanjutnya pada bidang pembangunan fisik, pada bidang ini berfokus pada pembangunan masjid, jalan, dan pembangunan saluran air atau kanal Zibaidah. Yang terakhir adalah bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, meraih puncak kejayaannya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, penerjemahan buku-buku asli mulai digalakkan. Pada masa ini juga banyak didirikan sekolah dan perguruan tinggi baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Nantinya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sekian. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.